أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tak terhitung. Belum kita lahir ke alam yang bernama dunia fana ini, Allah telah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Kita dah dapat nikmat Allah Ta'ala belum kita lahir lagi, Pak. Allahu Akbar. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang zahir dan ada yang batin. Apa kata Allah dalam surah Luqman? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, zahir dan batin. Apa nikmat yang zahir? Oh, lengkap. Allah jaganya kita di alam rahim bundo kandung awak emak kita. Itu luar biasa. Bayangkan. Makanya bapak-bapak yang tahu istrinya dan melihat serta memahami bagaimana sulitnya istri mengandung, hamil, bahkan melahirkan, luar biasa, Pak. Pernah nengok istri menemani istri melahirkan langsung? Ledo kan? Saya ada 4 anak saya, Pak. Tidak pernah mertua saya yang jaga istri saya melahirkan. Ini saya. Dan saat lahir anak pertama saya, itu dia, Mama Al-Fatih namanya. Calon ustadz besar insyaallah. Amin. Jadi saya betul-betul merasakan besarnya nikmat Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut mak kalian. Bidan itu membantu saja. Makanya ketika beliau lahir dulu, agak lambat sedikit lahirnya, anak pertama itu udah jam 2, dia udah dekat jam 4 ya, sekitar itulah baru lahir. Sekitar kurang atau ya, kurang sedikit atau lewat sedikit lah. Jam 2-an itu saya berpikir belum saatnya Allah lahirkan.
Dan di dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebutkan Allah yang mengeluarkan kita dari perut mak kita. Tak cukup sampai di sana, Pak. Allah ciptakan lengkap dengan ginjal, hati, paru-paru, jantung, darah, dan kulit yang membungkus tubuh kita sehingga kita mampu hidup indah seperti saat ini. Wajar Allah Ta'ala katakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allahu Akbar. Itu nikmat yang zahir. Allah berikan kita rumah, pekerjaan, ladang sawit yang luas, kedai yang selalu laris. Itu nikmat zahir. Terus nikmat yang batin apa, Pak? Kasih sayang ayah mak kita itu nikmat zahir atau batin tuh? Zahir ya juga. Coba tak sayang dia sama kita, atau udah kacau lah tuh. Beberapa waktu yang lalu saya ke Panggian kan, itu ada panti asuhan. Itu bapak yang pengasuh anak pondok itu kan pondok yatim itu. Ada yang memang orang tuanya ditinggal karena anaknya situ pergi dia. Bayangkanlah tuh. Sekarang Allah berikan kasih sayang emak itu pada kita. Nikmat Allah, Pak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun melainkan apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, itu baru yang zahir. Wa batinah, dan batin. Dan ternyata nikmat Allah Ta'ala yang batin apa? Dan ini yang besar, Pak. Nikmat yang luar biasa, nikmat al-Islam. Nikmat al-Islam. Kalaulah nikmat yang lain itu tidak bisa kita hitung, tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Betul? Sehingga Allah Ta'ala sebutkan wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kalian hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kalaulah nikmat zahir itu tidak bisa kita hitung, apalagi nikmat yang batin. Karena nikmat al-Islam ini akan berdampak kemana? Akan berdampak, Allahu Akbar, di hari akhirat kelak. Sorga. Tiket masuk sorga itu tidak bisa dibeli di pinggir sungai Kuantan, tidak ada. Tapi tiket masuk menengok pacu jalur bisa itu. Al-Islam inilah. Dan bayangkan ketika kita tidak berada dalam keyakinan al-Islam ini, neraka menanti. Dan di saat kita wafat dalam keadaan muslim, betapa besar rahmat dan nikmat Allah Ta'ala itu. Surga Allah, kenikmatan yang tiada tara. Dan kita sudah maklum, hitunglah, tidak bisa kita hitung berapa besarnya nikmat al-Islam itu. Allahu Akbar, luar biasa, Pak. Maka untuk itu perlu kita jaga. Dan itulah sebabnya Allah Ta'ala mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim sejati. Seperti apa muslim sejati? Waktu pelajaran kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kemarin teman kan minta bahas tentang manhaj. Bahas tentang manhaj.
Saya bilang kita kajian tematik saja dulu sebelum ngaji kitab. Dan awalnya saya buat kemarin judulnya Kaedah penting di dalam mengikuti, memahami dan mengikuti sunnah. Manhaj itu. Terus saya berpikir lagi, ada eloknya kita sama-sama mengulang lagi yang lebih mendasar dari itu. Apa tema kajian kita malam ini? Memahami dinul Islam, sebuah pengantar dasar dan kaedah-kaedah penting. Kalau seperti itu, kita perlu memahami kata pentingnya mempelajari kaedah dasar ini. Poin pertama selesai lah tuh. Betapa mulianya al-Islam. Nanti kita ulang lagi. Bagaimana hidayah Islam itu di tangan Allah. Sekarang coba kita melihat pentingnya mempelajari kaedah-kaedah dasar. Ada ungkapan para ulama kita, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak menguasai hal-hal yang dasar, dia tidak akan bisa mencapai pemahaman yang benar. Man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak mencapai, yang tidak bisa menguasai hal-hal dasar, dia tidak akan bisa mencapai pemahaman yang benar. Ingat-ingatlah tuh. Makanya orang-orang tua kita bilang dulu, memanjat dari pangkal, bebilang dari apa? Dari pangkal. Iya. Kalau orang tua kami dulu bilang berbilang dari oso itu esa, memanjat dari pangkal itu pangkal. Itulah itu. Kalau langsung lompat tak patah kaki ibunya. Baik, pondasi sebelum membangun tiang, dinding dan pelapon, yang perlu kita bangun apa? Yang perlu kita bangun kokoh adalah pondasi. Nah, apa itu manhaj? Sedikit aja dulu. Ntar dulu, ini sebelum saya lanjutkan, kawan-kawan yang mencatat, alhamdulillah saya senang banyak yang mencatat, saya tengok. Cuman saya berikan sedikit bagaimana para ulama mengajarkan kita mencatat. Mencatat itu catat poin-poin pentingnya. Wah, setiap ucapan yang saya sampaikan dicatat, itu cepat kali tangan Bapak nanti nulis. Tapi poin-poin pentingnya. Ini ada 2 poin yang saya sampaikan. 1, apa tadi? Pentingnya, betapa besarnya nikmat al-Islam. Atau ada nikmat Allah zahir dan batin. Yang zahir saja tak bisa kita hitung, apalagi yang batin ini. Yang kedua, pentingnya mempelajari kaedah dasar. Yang ketiga nih, arti manhaj. Iku manhaj yang manhaj nyawa. Manhaj itu apa? Manhaj itu atau al-minhaj berarti at-tariqah al-wadihah, jalan yang terang. Kalau latoran jalan kan lama, mantap, jalannya terang, jelas. Kalau tidak jelas jalannya Pak, sekarang coba di zaman dulu tidak ada Google Maps, tidak ada petunjuk yang jelas. Itu manhaj, manhaj yang sahih. Kalau dari segi manhajnya saja itu baru caranya. Ya, itu berat kita kalau tidak ada petunjuknya. Saya pernah ke mana, ke Sumbar sana, Danau Singkarak. Itu ikuti Google Map, ayolah koma kami. Risau, dibawanya ke puncak bukit. Itu udah memang adalah nih. Kalau sempat putus rem ya lah awut. Itu Pak, pentingnya kita memahami jalan yang benar. Dari segi bahasa manhaj itu jalan, cara. Ada cara yang tepat dan ada cara yang tidak tepat. Maka manhajus sahih,
manhaj yang benar, itu yang kita tuju. Makanya jalan dalam menempuh din ini, atau cara, atau metode, itulah dia manhaj itu sendiri. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, ada juga yang mengatakan bahwa manhaj adalah kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan ya, yang digunakan di dalam setiap masalah. Ya. Atau kata manhaj ini adalah yang diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, atau dalam kata lain, semua kehidupan seorang muslim, setiap langkah yang dilakukan itu adalah manhaj. Berarti kajian kita kajian manhaj. Bagaimana langkah yang benar, cara yang tepat, kaedah-kaedah yang sahih di dalam kita berbuat, berjuang untuk di dalam memahami, mengamalkan dan mendakwahkan al-Islam ini. Baik. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita penting memahami ini. Penting sekali. Sebab ada jalan dan ada cara yang tepat dan ada cara yang tidak tepat. Disinilah kita pentingnya memahami mendapatkan hidayah di atas akidah, manhaj dan agama yang benar ini. Hidayah itu penting. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga memahami apa hidayah itu ada tingkatan-tingkatannya. Biar jelas bagi kita. Hidayah, pentingnya mendapatkan hidayah al-Islam sebagai jalan hidup kita. Kalau tidak dapat kita hidayah ini dengan tepat, ini bahaya sekali. Makanya para ulama seperti dalam tafsir Al-Manar, saya ambil dalam tafsir ini, disebutkan bahwa hidayah itu ada 4. Hidayah itu ada 4, Pak. Yang pertama, hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sudah dibawanya sejak lahir. Dan itu menjadi ciri pokok manusia. Menjadi ciri pokok manusia. Ada unsur jasmani dan rohani dalam diri kita. Maka ada hidayah al-wijdanit tabi'i atau al-ilhamil fitri. Perasaan hati dan naluri yang diberikan Allah kepada anak sejak lahir. Itulah sebabnya anak kecil itu dia sudah bisa menangis karena lapar. Kalau litak pou ya nak tu, atau nangis tu. Lapar dia nangis. Minta makan dia. Itulah yang disebut dengan al-wijdanit wal al-wijdanut tabi'i. Atau ilhamul fitri. Atau hidayah itu petunjuk Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang kedua, al-hawas dan masyair, indra dan perasaan. Indra itu apa saja, Pak? Kita tahulah indra, panca indra dan perasaan. Tahu dia lidah kita bawa garam tu asin. Oh, Allah juga beri petunjuk itu.
Yang ketiga al-aqlu, akal. Dengan akal inilah bisa manusia membenarkan yang salah dan yang membetulkan yang benar. Yang keempat, sesungguhnya ada hidayah di dalam diri manusia itu. Hidayah apa? Hidayah sebagai fitrah dia. Fitrah sebagai manusia, itulah hidayah al-Islam. Fitrah al-Islam ini sudah diberikan Allah Ta'ala kepada manusia ini. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu diciptakan Allah Ta'ala, setiap anak yang lahir itu diciptakan Allah Ta'ala dalam kondisi fitrah. Dan para ulama diantaranya ulama di kalangan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan makna fitrah di sini adalah al-Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Makanya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah orang-orang yang tidak lagi berada di atas fitrahnya. Tidak lagi berada di atas fitrahnya. Pada dasarnya demikian. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan Allah Ta'ala menyebutkan juga di dalam Al-Quran bagaimana fitrah manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah tentang fitrah manusia yang diciptakan Allah Ta'ala? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu. Dan ternyata fitrah itu adalah la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Islam itu tetap diberikan Allah kepada manusia ini bawaannya sejak lahir. Maka agama tauhid adalah fitrahnya manusia. Baik. Lebih lanjut, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hidayah itu ada tingkatannya lagi. Beliau menyebutkan ada beberapa tingkatan hidayah. Satu, ini penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Hidayah umum untuk seluruh makhluk, di mana Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Taha ayat 50, qala rabbuna Allah qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ia berkata, Musa, Rabb kami, Rabb yang telah memberikan kepada kami satu bentuk kejadian kemudian memberinya petunjuk. Ini bentuk hidayah yang pertama, hidayah umum kepada seluruh makhluk. Di mana Allah memberikan setiap anggota kepada manusia ini anggota badan yang berfungsi masing-masing. Nah, itu petunjuk Allah. Tadi juga ada kita uraikan, tapi penyebutannya lain. Dan yang kedua adalah hidayah berupa penjelasan dan petunjuk. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan apa itu? Ini jalan yang benar dan ini jalan yang salah. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh tugasmu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Ini tandai ayat ini sebab nanti ada surah Al-Qasas yang menjelaskan hal lain. Ayat yang ke-52. Hidayah ini diperoleh oleh semua manusia, baik orang kafir, orang muslim. Inilah tugas para ulama, tugas para nabi, memberikan hidayatul bayan,
Dalam penyebutan ulama yang lain, ini namanya hidayatul bayan. Hidayah dalam memberikan penjelasan. Ini yang baik, ini yang buruk. Dalam Al-Quran jelas. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala pernah menyebutkan tidak ada satu kebaikan untuk dunia dan akhirat manusia melainkan Islam telah mengajarkannya. Dan tidak ada perkara yang memberikan mudarat untuk dunia dan akhiratnya manusia melainkan Islam telah memperingatkannya. Allahu Akbar. Dan hidayah yang ketiga, itulah yang disebut dengan hidayatut taufiq. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Inilah hidayah al-Islam. Jadi ini tingkatan yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Hidayah al-Islam. Tetapi hidayah al-Islam bentuk yang ketiga ini, Nabi Muhammad tidak bisa memberikannya. Tidak bisa. Dalam soal Qas ayat 56 Nabi pernah Allah Ta'ala menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang ia berikan petunjuk. Asbabun nuzul ayat ini luar biasa. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, anna Abu Talib lamma hadarathul wafa. Tatkala Abu Talib sekarat menghadapi wafatnya, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Nabi masuk ke rumahnya, menjumpai paman tercinta beliau ini, paman yang dulunya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di samping Abu Talib juga sudah ada konco areknya, wa indahu Abu Jahlin, dan juga ada Abu Jahal. Dan seingat saya dalam Fathul Majid juga, ya, dalam penjelasan tentang kitab Tauhid, Abdullah bin Abi Umayyah juga ada. Nabi berkata kepada pamannya, faqal, ay ammi, atau ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan ahaddu laka biha indallah, satu kalimah atau satu kalimat, satu kata, satu kalimat yang aku akan berhujjah untukmu dengannya di sisi Allah di hari akhirat kelak. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib, kamu tak cinta lagi, tak suka lagi dengan agamanya Abdul Muttalib, nak kau tinggalkan ke agamanya Abdul Muttalib, nenek moyangmu. La ilaha illallah. Enggan dia, Pak. Nabi ulang lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan ahaddu laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan menolongmu, berhujjah untukmu dengan kalimat itu di hari akhirat kelak. Di saat Nabi menyampaikan dan mengajak kepada jalan al-haq, mengajak pamannya untuk bisa mendapatkan kenikmatan sorga yang abadi, di saat itu pula kawan-kawannya mengajak Abu Talib menuju jurang kehinaan yang abadi, neraka yang penuh dengan siksaan. Targhabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci? Apakah kamu sudah tak suka lagi
tinggalkan agama Abdul Muttalib, keyakinan nenek moyangmu. La ilaha illallah. Nabi ulang lagi, Pak, untuk yang ketiga kali. Ya ammi, wahai paman. Bagaimana pula Nabi tak ingin mengajak pamannya. Inilah paman yang dulu di saat Nabi telah ditinggalkan ayahnya semasa Nabi masih dalam rahim, ditinggalkan emak dia usia baru sekian tahun, ditinggalkan kakeknya, dan dirawatlah Nabi dengan penuh kasih sayang melebihi anak kandungnya, paman beliau Abu Talib. Teringat semua kisah lah kalau kita, ya Pak. Bagaimana Nabi SAW diajak oleh pamannya berdagang, dirawat, dilindungi. Ketika ada rahib ketika itu mengabarkan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad muda ketika itu kelak akan menjadi seorang nabi, seorang rasul. Maka Nabi mengatakan lagi, ya Abi, qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah. Ucapkanlah wahai paman, la ilaha illallah, satu kalimat saya akan berhujjah untukmu dengannya di hari akhirat kelak. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mata ala millati Abdul Muttalib, mati dalam agama Abdul Muttalib. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kalaulah bukan khawatir kaumku mengucil dan menghinakanku atau meninggalkanku, niscaya akan aku ikuti ajakan Muhammad. Sayang dia, Pak, sama Muhammad, cinta dia sama Muhammad. Akhirnya Nabi bersedih lagi, pamannya sudah wafat dalam keadaan musyrik. Apa kata Nabi? La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Paman, saya betul-betul akan memohon ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang untuk mohon ampun padamu. La ilaha illallah. Turunlah ayat maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun buat orang yang mati dalam keadaan musyrik, sekalipun kerabat terdekat, setelah nyata bagi mereka itu petunjuk mereka adalah penduduk neraka jahim. Dan turun juga ayat yang tadi dalam surat Taubah 113, turun juga ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah lebih tahu kepada siapa hidayah itu diberikan. Allahu Akbar. Ini hidayah taufiq namanya, Pak. Hidayah untuk mengamankan petunjuk Allah itu. Masuknya hidayah itu ke dalam hati, berwujud kepada perbuatan kita. Keluar la ilaha illallah itu melalui lisan kita. Allah yang berikan hidayah itu. Allah tengok Nabi. Bayangkan tuh, Pak, datang tengok kuburan. Kadang, Pak, kita bersedih, Pak. Saya kadang ada santri mu'alaf, ayah dia belum Islam, atau ada santri yang belum Islam orang tuanya. La ilaha illallah. Gimana? Berziarah ke kubur orang tua, hanya ziarah begitu saja. Sayang boleh. Nah, Allah Ta'ala izinkan hanya ziarah, tapi minta ampun tak boleh. Kasih sayang hati kepada orang tua itu takkan pernah bisa berakhir. Allah izinkan hanya sekedar berkunjung, tapi jangan minta ampun. Terbayanglah tuh semua siksaan yang ada. La ilaha illallah. Terbayanglah, Pak, hidayah Allah. Makanya cara Allah memberi hidayah, apa caranya Allah tuh memberi hidayah kepada kita? Dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih.
Barang siapa yang dibukakan oleh Allah hatinya kepada al-Islam, sikit lagi Ustaz, niscaya dia adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rabbnya. Allahu Akbar. Allah berikan dia kecintaan dia kepada al-Islam itu, Pak. Ya. Dan dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak Allah berikan petunjuk itu, Pak, sempit dadanya mendengarkan al-Islam dan ayat-ayat Allah Ta'ala itu, sempit dadanya. Tapi kalau orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, Allah lapangkan dadanya. Allahu Akbar. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Kita salat, saya lupa, kita azan dulu ya. Saya azan salat lagi atau salat dulu? Ya. Barakallahu fikum. Silakan. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah itu hidayah ya. Jadi sekarang kita harus menyadari dahulu betapa hidayah yang ada dalam hati kita ini adalah karunia besar dari Allah. Barang mahal, Pak. Barang mahal. Kalau barang mahal, rawat baik-baik, pelihara baik-baik, jangan sia-siakan. Nanti bahaya. Bahaya. Ketika kita sia-siakan, ingat, tatkala manusia ini ingin melenceng, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim? Orang-orang yang sedikit melenceng dalam surat As-Saff ayat yang kelima, apa kata Allah? Falamma zaghu
azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, Allah lencengkan betul hati mereka. Tatkala mereka menyeleweng, Allah selewengkan betul hati mereka. Makanya Pak, kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'ati. Dan wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Dan ingat Pak, di antara ayat yang menjadi doa bagi kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan kami hidayah. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa setelah Allah beri hidayah itu setelah sekian lama masanya dia berada dalam dinul Islam ini, dan ternyata di saat akhir hayatnya Allah palingkan hati dia dari al-Islam ini, la ilaha illallah. Maka inilah doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Beri kami ya Allah karuniamu, ya Allah engkau maha pemberi ya Allah. Baik ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembahasan tentang arti agama. Ini baru mukadimah tadi dulu tuh. Arti agama. Serta sekarang ada lagi religion atau kepercayaan atau makna din. Coba dulu sekarang agama. Apa agama itu? Bahasa apa itu agama? Bahasa Indonesia sepakat, tapi asalnya adalah bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gama berarti kacau, agama berarti tidak kacau. Tahu kacau Pak? Baik. Tapi kalau sekedar itu arti agama, tidak kacau, tak terbayang konsep utuhnya. Makanya kalau beragama manapun, agama manapun adalah agama manapun tidak kacau. Jadi makna dia itu tidak kurang. Ada juga yang mengartikan agama sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan, yang berkaitan dengan hal yang kudus. Ada lagi yang mengatakan agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Belum tergambar utuh. Ada lagi yang mengatakan agama adalah ini yang agak lain sedikit. Agama adalah sebagai pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi, meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Kalau begini arti agama, berarti agama ini adalah pencarian manusia. Manusia cari-cari, sehingga Pak, ada mereka juga yang mengatakan, ya, sampai sekarang Pak belum ada arti agama tuh yang jelas. Ya, baik. Kemudian ada lagi
religion. Bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Belandanya religi. Tulisannya religion. Bahasa Inggris tuh. Kalau bahasa agamanya, bahasa Belandanya religi. Pakai e ujungnya. Ada lagi bahasa Latinnya tulisannya relegare, yang artinya mengikat. Mengikat menjadi satu dalam persatuan bersama. Dan ciri-ciri religi ini katanya kepercayaan kepada wujud supranatural. Perbedaan antara yang sakral dengan yang profan. Saya sengaja menyampaikan ini biar ini kan tentang manhaj dasar dalam agama kita ini, di mana sekarang kalau sekolah-sekolah umum, Pak, semakin tinggi sekolah semakin pusing kepala, semakin tidak percaya dengan agamanya. Besok pagi saya akan berbicara tentang syubhat. Ya. Saya segan aja nyampaikan syubhat ini sekarang. Ya. Takut kita ndak. Dia. Makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan mengaji kitab Kasyfus Syubhat itu setelah mengaji kitab salah satu usul Qawaidul Arba atau atau kitab Tauhid. Masuk dulu tauhid itu baru ngaji Kasyfus Syubhat. Kalau pertama kali ngaji Kasyfus Syubhat, yang masuk syubhatnya dulu bukan bantahannya. Baik, itu kata Syekh Abdul Razak. Urutannya ngaji Kasyfus Syubhat ini setelah selesai ngaji kitab Tauhid. Tapi kenapa kita ngaji syubhat? Araftu syarra la li syarr, lakin li tawakkihi faman lam ya'rif syarra min al khair yaqa' fi. Aku mengenal keburukan dari kebaikan, bukan untuk nak melakukannya. Tapi untuk kehati-hatian. Sebab barang siapa yang tak mengenal yang buruk-buruk dari yang baik-baik, dikhawatirkan dia terjatuh dalam keburukan itu. Baik. Tapi besok pagi boleh saya uji Bapak-bapak dulu. Ya, insyaallah. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan religion itu perbedaan antara melakukan ritual yang berpusat pada objek sakral. Ada lagi yang mengatakan tuntunan moral yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Perasaan takjub, misteri, harap, cemas, merasa berdosa, memuja dan sebagainya yang dihubungkan dengan Tuhan. Religi juga bermakna sembahyang, berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Memiliki konsep hidup di dunia yang dihubungkan dengan Tuhan. Dan yang lain-lain. Agama sudah, religion sudah. Ada lagi kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan adalah paham mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu kelima agama yang resmi atau berdasarkan agama-agama resmi. Di Indonesia ini Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Ada lagi satu, Konghucu. Dan 6 sekarang ya. Tapi kalau pergi Bapak ke Talang Mama sana, saya pernah jumpa, saya tanya sama datuk di sana tuh, apa agama Bapak, Pak? Talang katanya, Talang Mama katanya. Jadi agama itu katanya Talang Mama agama dia. Saya tanya lagi, kan di sini sekarang sudah ada yang Islam, Pak. Masyarakat Talang Mama ini ada pula yang masuk agama Buddha, agama Kristen. Saya bilang, mana yang mantap, Pak? Talang Mama yang mantap katanya. Nah, tuh. Jadi agama Bapak apa? Talang Mama katanya. Nah, jadi agama dia Talang Mama tadi. Inilah bentuk ini. Nah, kalau begitu, kalau begini makna kepercayaan dan diakui pula kepercayaan, betul lah tuh. Agama tidak begitu, din tidak begitu. Jadi al-Islam itu, din itu nanti al-Islam itu adalah din, ya. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan di balik alam materi ini terdapat alam ghaib. Ya. Ikhwati fillah. Maka kesimpulannya bahwa semua ini belum mencukupi, belum mewakili
sebagai dinul Islam, makna sebagai dari dinul Islam. Sampai ada pakar yang mengatakan bahwa tidak berlebihan jika kita katakan sehingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima. Sekarang al-Islam ini, Pak, kita beragama Islam sebagai apa kita? Sebagai keyakinan, sebagai bentuk religion kita, agama, kepercayaan, atau apa? Ketika Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Muslim tu baabananya dah. Muslim tu bentuk apa cu? Muslim itu apa? Itu yang kita kaji. Maka untuk itu sekarang kita masuk ke mana din. Din ini apa? Din ini minhajul hayah, aturan hidup. Secara umum, secara bahasa. Tapi ada lagi makna din ini dibahas oleh para ulama, kayaknya saya tidak usah bahas ini. Ada makna kata din ini dalam bahasa Arab. Ya. Apa saja maknanya? Ada sekian banyak makna din ini dalam bahasa Arab. Ya. Sekarang din ini minhajul hayah, konsep hidup. Berarti kalau al-Islam konsep hidup dari al-Islam, dari Allah. Dan kalau din ini dimaknai dengan agama, maka din ada dua. Din yang datang dari Allah, dinullah, dan ada din yang dibuat oleh manusia, dinun nas. Aturan hidup yang dibuat oleh manusia. Dan nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja. Apa itu? Satu haqq, dua batil. Mana yang haqq? Yang datang dari sang pencipta. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang haqq, yang benar, yang datang dari Rabbmu, maka janganlah kamu merasa bimbang, ragu. Jangan jangan ragu, jangan bimbang. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan nilai yang kedua di dunia ini batil. Apa batil itu? Salah. Dan tidak ada nilai bercampur yang hak dengan yang batil. Jadi apa dia? Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, maka ternyata jadi batil. Itu dia, Pak. Sekarang begini, kenapa yang datang dari Allah itu hak? Aturan hidup yang datang dari Allah itu hak. Dan aturan hidup yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan mereka yang berbeda dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, batil. Alasannya minimal ada beberapa hal. Satu, sebab Allah ilmunya maha luas. Allah itu ilmunya maha luas, Pak. Bahkan ilmu kita tidak ada. Bahkan sebaliknya, kenapa aturan yang datang dari manusia untuk mengatur kehidupannya itu dalam ibadah, dalam akidah batil? Karena ilmu manusia terbatas. Ada yang jago komputer nukang, tak pandai. Ada yang jago nukang tokok-tokok komputer ketak-ketik, dipakainya ilmu tokok menokok tu di komputer ni, hancur komputer ni dibuatnya. Pandai ni. Ada satu alasannya. Kenapa? Alasan yang kedua, kenapa yang datang dari Allah itu adalah haqq? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Serta kenapa yang datang dari manusia itu, agama, keyakinan, aturan hidup yang dibuat oleh manusia untuk mengatur berbagai ibadah, keyakinan dan kehidupannya batil ketika tidak sesuai dengan aturan Allah, karena manusia itu tempat salah dan khilaf dan lupa. Ada dua. Ketiga, ini penting nih Pak. Makanya seluruh aturan agama ini nanti kita terima. Yang ketiga alasannya apa? Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, dan Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita sejak dunia hingga akhirat. Dan kenapa aturan yang datang dari manusia untuk mengatur kehidupan mereka yang bertentangan dengan aturan Allah itu adalah batil? Karena ketika manusia jauh dari Allah, syaitan, hawa nafsulah yang menguasai dirinya. Jelas Pak? Ilmu manusia itu terbatas, manusia tempat lupa. Manusia itu kalau jauh-jauh dari Allah, syaitan menguasai dirinya. Tak mungkin ada aturan yang dia buatnya, keyakinan dia buatnya elok hari ini, esok tidak elok lagi. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi tidak relevan. Makanya nanti al-Islam relevan sepanjang zaman, setiap waktu. Semua aturan Islam itu mengandung kebaikan. Sebab Allah yang telah menciptakan kita. Tahu kendaraan bermotor itu Pak, kendaraan itu, motor itu ada buku panduannya, panduan servisnya, ya kan? Edukasinya. Maka nanti kalau yang kita bawa adalah motor, jangan samakan panduannya dengan panduan berkuda. Waktu dikasih oli dikasih gula merah, waktu dikasih bensin dikasih air. Jeep, tahu jeep Pak? Begitu pula kuda. Ketika kuda ini mau dikasih nanti air, dikasih bensin, mau dikasih gula, dihantam jo oli, awet kudur, mati, is dead, tewas bin amungkang. Maka ketika kita adalah ciptaan Allah, berarti kan produk Allah namo ha? Berarti panduan yang tepat mengatur kehidupan kita adalah panduan yang datang dari Allah, apapun itu. Bukan keyakinan turun-menurun. Keyakinan turun-menurun itu apa namanya Pak? Adat istiadat. Tapi kan Ustadz, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Betul juga. Cuman permasalahannya dulu ada pepatah nih yang tidak sampai Pak. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Kemarin saya bilang juga ya. Namun sekarang sayang, adat cuma bersendiwara dengan syarak. Ustadz, orang tuamu banyak meninggalkan haroto, warisannya banyak. Tuh nak kami bagi-bagi Ustadz. Pakai buku panduan yang dibuat oleh manusia atau buku panduan yang dibuat Allah? Al-Quran, tak buku itu, kitab. Makanya kalau rasanya tahu yang terbaik adalah yang datang dari Allah, pakai Al-Quran, pakai petunjuk Nabi. Makanya sikap seorang mukmin ketika al-Islam ini datang apa? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kaffah, menyeluruh. Jadi apa menyeluruhnya? Sejak dari pucuk obu sampai ujung lembu kaki.
Sejak dari urusan-urusan keyakinan sampai urusan-urusan yang lainnya. Allahu Akbar. Maka fungsi al-Islam itu ada dua, Pak. Satu, namanya an-nasikh, menghapus hukum-hukum yang terdahulu. Dari hukum-hukum agama nabi-nabi sebelumnya, keyakinan-keyakinan nabi sebelumnya dihapus oleh al-Islam. Dan yang kedua, ini kan saya tidak terlalu panjang menyampaikannya ya, ringkas saja poin ini. Yang kedua adalah al-kamil, penyempurna. Penyempurna. Jadi hukum-hukum agama sebelumnya, apabila ada syariat-syariat yang hari ini dipakai, disempurnakan oleh al-Islam, maka itulah fungsi Islam. Maka Pak, kalau ada orang-orang yang mengatakan, "Dah, saya cuma pakai keyakinan atau agama Nabi sebelumnya. Yang saya pakai agama Nabi Isa atau agama Nabi Musa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar Nabi kita tercinta diutus, baik kalangan Yahudi wala Nasraniyun, tidak pula orang Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, lalu dia mati sementara belum beriman dengan apa yang diutus aku dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia dari golongan-golongan neraka. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, apa makna din tadi Pak? Apa makna din tadi? Oh, itu. Barang siapa yang mencari konsep hidup, aturan hidup selain al-Islam, maka sekali ini lan ini tidak sama dengan la. La itu bisa bermakna tidak, bisa bermakna jangan. Ini lan. Apa makna lan? Ketika masuk dia, ya, di sini fala yuqbala fi'il mudhari ini, maka dia bermakna lan ini maknanya adalah sekali-kali tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat kelak dia adalah orang-orang yang rugi. Apa sebab Allah tegaskan begini? Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang benar di sisi Allah Ta'ala hanyalah al-Islam. Dan apa sebab seperti itu? Sebab agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu. Kalimatnya sempurna Pak, untuk kita. Datang dari zat yang maha sempurna. Akmaltu, bukan Nabi kita yang menyempurnakan, tapi zat yang maha sempurna. Lakum, untuk kita. Tidak kita terima yang sempurna itu? Dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Maka ayat surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini ada beberapa catatan penting yang harus kita ingat. Pertama, agama ini sempurna. Bagaimana kesempurnaan agama ini Pak? Menjamin keselamatan manusia sejak dunia hingga akhirat. Menjamin keselamatan manusia sejak dunia hingga akhirat. Sehingga doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Benar. Doa apa namanya Pak? Doa sapu jagat kurang namanya itu. Baru jagat dunia disapunya, jagat akhirat disapunya juga tuh, kurang nama, cari namanya lagi itu. Ya, jagat dunia akhirat disapunya. Berikan kami kebahagiaan dunia akhirat. Al-Islam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat itu Pak. Allahu Akbar. Bagaimana kebahagiaan dunia? Diturunkan syariat-syariat yang indah. Indah Pak.
nanti kalau majelis ini mau kita tambah lagi insyaallah ya. Bagaimana keindahan al-Islam ini nanti boleh. Islam itu menjamin bagaimana keutuhan akal manusia, keutuhan keturunan manusia, sehingga diharamkan zina. Akal manusia tidak rusak, diharamkan khamar. Ya, bahkan kehidupan bermasyarakat diwajibkan berukhuwah, diwajibkan ta'awun al-birri wa taqwa. Allahu akbar. Dan menjamin keselamatan manusia di akhirat, diberikan akidah yang sahihah. Selesai. Dan Allah jamin agama ini sempurna. Allahu akbar. Maka wajar Rasul menyebutkan, qad taraktukum ala mathalil bayda lainuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halikun. Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri, terang benderang. Terang benderang Pak, malamnya saja laksana siang. Malam itu terang enggak Pak? Gelap kan? Seterang-terangnya malam, begitu nampak pocong dekat kuburan, mak takut Pak. Kalau udah ngaji takut dia leh, tak takut lagi di kojong sana. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saking jelasnya agama ini, malamnya saja laksana siang. Maka tidak ada yang menyimpang dari yang terang ini, melainkan dia akan binasa. Jadi kalau udah terang Pak, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan agama ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, idza ra'aitum rajulan yatanajawna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sis dhalalatin. Kalau nampak kalian ada orang yang berbisik-bisik agamanya, tengah-tengah malam baru bisa ngaji, dibisik-bisikkan baru bisa 4 mata baru boleh. Fa'lam annahum ala ta'sis dhalalatin. Ketahuilah dia tengah membangun sebuah kesesatan. Itu bukan perkataan saya, Umar bin Abdul Aziz. Jelas agamanya Pak. Cuman mungkin kaji itu ada yang bertahap. Itu level-levelnya. Tapi asal kajian itu jelas. Menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Cuman timbul pertanyaan, Islam ini mengatur dunia atau mengatur akhirat? Apa sebenarnya? Ini sebenarnya bagian dari syubhat juga ini. Tidak apa-apa lah, kita sampaikan dulu sekarang. Islam itu kan bukan mengatur dunia, betul? Datang hadisnya nanti, kuntum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu, hantam salah. Maka dia hantamnya Pak. Tidak peduli dia halal haram, hantam. Tidak peduli dia. Pertanyaan ini, Islam mengatur dunia atau mengatur akhirat? Dunia akhirat berarti ya. Kan ada orang yang mengatakan, apa kata dia? Agama ini kan mengatur urusan akhirat. Ini sekuler itu Pak. Sekularisme. Jadi ketika kita berbicara tentang syubhat ini, nanti ada spilis namanya. Ya. Sekuler, pluralisme, dan ismi musyrik yang lain, syirik yang lain itu. Jadi begini, sehingga ketika orang terjatuh dalam syubhat ini, dia menomorduakan agama ini. Jadi Islam itu tidak membawa dunia. Bagaimana peralatan ini yang kita buat, itu kita buat, Islam tak bawa itu. Jadi Islam tidak membawa dan mengajarkan dunia, tapi Islam mengatur urusan dunia. Baik, cukup dulu. Tadi saya baru menjelaskan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum, sempurna. Yang menyempurnakan Allah, kita ragukan tidak Pak? Tidak mungkin. Sempurna. Untuk kita terima enggak? Dan Allah Ta'ala telah ridhoi pula, telah sempurnakan nikmatnya, dan Allah telah ridhoi pula. Allahu Akbar. Jam 8 berhenti ya, insyaallah. Betul? Insyaallah. Baik. Apa lagi yang kita bahas ini? Itu baru makna
dinul Islam tadi ya. Sekarang makna al-Islam itu sendiri. Apa sih maknanya al-Islam? Apa makna al-Islam itu, Pak? Al-Islam itu apa maknanya? Al-Islam itu ada pengertiannya secara umum. Ada lagi yang secara khusus. Apa pengertian Islam secara umum? Nah, ini perlu kita pahami. Tapi ada baiknya juga kita bahas secara bahasanya dulu. Secara bahasa itu Islam itu apa? Ya. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama. Itu orang yang terambil dari kata salima, yang berarti selamat atau juga patuh atau berserah diri. Nah, itu secara bahasa. Makanya orang muslim dia berserah diri kepada Allah dan ikhlas dalam penyerahan dirinya kepada Allah Ta'ala itu. Pengertian Islam secara umum. Islam secara umum, agama semua nabi itu adalah agama al-Islam. Al-Islam. Maka bermakna beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Maka inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Mereka putuskan perkara ya, oleh nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kata aslamu di sini itu menyerahkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Ini makna Islam secara umum. Makna Islam secara khusus, maksudnya adalah agama yang Allah turunkan. Karena din sudah diterjemahkan dengan agama, dan karena kita orang Indonesia, mau ndak bisa kita mengelak dari terjemahan ini, tapi kita paham maknanya. Makanya terjemahan dengan makna berbeda. Maka makna agama Islam adalah agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup agama yang lain. Itu maknanya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan para ulama lagi mendefinisikan, seperti Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang makna al-Islam ini secara umum. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini pengertian Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Al-istislamu lillahi, berserah diri kepada Allah, cuman bukan sembarang berserah diri. Bagaimana cara berserah dirinya? Lillahi bitauhid, dengan tauhid. Dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Wal bara'atu, dan berlepas diri. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan para pelakunya. Ada lagi yang menambah wal bara'atu minal bid'ati wa ahliha, berlepas diri dari perbuatan bid'ah dan para pelakunya. Ini dia. Baik. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti belajar kita tauhid. Allahu Akbar. Ini dah jam 8, kita baru sampai di sini. Fungsi dinul Islam tadi udah.
Ya. Apa yang perlu kita pelajari dalam al-Islam ini, Pak? Ini daftar isinya saja. Kita perlu belajar rukun Islam. Ya. Rukun Islam ada 5. Cukup sampai di sana? Tidak. Kita perlu belajar lagi maratibul Islam, tingkatan-tingkatan dalam Islam. Ada 3. Yang pertama namanya Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu tingkatannya tuh. Makanya ilmu dalam agama ini terbagi kepada 3. Pertama akidah, dan banyak dia kepada amalan hati. Yang kedua syariah, dia banyak kepada amalan-amalan syariat, amalan anggota badan. Ya. Dan ada lagi muamalah. Jadi akidah, ibadah dan muamalah. Afwan. Ibadat tadi. Akidah, ibadah dan muamalah. Inilah al-Islam. Kandungan Islam itu 3. Makanya ketika seorang itu disebut dengan berislam, muslim tadi kan, maka mengamalkan yang 3 ini. Kalau bahasa komputernya, menginstal yang 3 nih dalam dirinya. Maka muslim disebut muslim, ada akidah yang benar, ada ibadah yang benar, ada muamalah yang benar sesuai dengan tuntunan Islam, maka disebut dengan sebagai seorang muslim. Atau makna berislam itu, tadi kan saya sebutkan berislam, apa maknanya? Muslim itu ini maknanya. Muslim disebut muslim karena dia menginstal, mentatbiq, menerapkan pada hati, pada lisan, pada anggota badannya 3 tingkatan Islam. Apa itu? Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Islam ada 5 rukun. Iman ada 77 cabang, 6 rukunnya. Dan ihsan ada 1 rukun. Apa tuh? 1 cuma rukun ihsan. Apa itu, Pak? Apa rukun ihsan? Hanya 1. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu namanya rukun ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah. Fa in lam takun tarahu, kalau belum sampai, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Berarti berislam mengamalkan ihsan tidak hanya 2 waktu salat, tapi pada kehidupan keseharian sepanjang hayat, waktu bekerja, di pasar, di kebun, dimanapun, al-ihsan. Allah melihat kita. Itulah makna muslim, atau terjemahnya berislam. Jadi bukan sekedar berkeyakinan, ya, bukan sekedar punya ritual, tapi menerapkan al-Islam dalam kehidupan. Baik, sikit lagi. Inilah Pak, makna dia nih. Apalagi yang perlu pelajari dalam al-Islam itu pembatal-pembatal Islam. Ini nih tak dapat kita terangkan sekarang. Ada di antara pembatal Islam itu ada kitab Nawaqidul Islam, itu 10 disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala pembatal-pembatal Islam. Jadi dulu kadang ngaji awak sampai rukun Islam pelajarannya, pembatal Islam adalah. Jadi pembatal Islam ini apa? Itu harus kita pelajari, harus kita pahami. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita sambung besok pagi. Apa yang nak kita sampaikan besok pagi, kita lihat kondisinya. Apakah kita bahas syubhat? Belum lagi itu. Baru yang tadi-tadi saja. Itu dasar-dasar dalam din kita ini.
Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk terus mengikuti kebenaran insyaallah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, serta yang kita muliakan guru kita bersama, bukan guru apa-apa aja, guru saya juga nih, Ustadz Abu Jihad Malim Harahap. Alhamdulillah, beliau mau meninggalkan kampung halamannya, tanah tumpah darahnya untuk berdakwah. Paslah itu Abu Jihad, maka dibuat nama anaknya Jihad, berjihad beliau sini. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama kita yang lain, jihadnya di akhir zaman dalam kondisi seperti ini jihad dengan ilmu. Jihad itu dengan bisayfi was sinan, dengan pedang dan tombak. Tapi ada lagi jihad dengan lisan dan tulisan. Kalau jihad dengan tombak dan pedang kita yang bagak-bagak ni, asal kuat, berotot, kekar, bisa tu Pak. Banyak kita bisa melakukannya. Tapi jihad dengan lisan dan tulisan, tidak banyak yang bisa melakukannya. Alhamdulillah beliau berikan waktunya untuk kita. Semoga Allah Ta'ala berikan rizki umur yang barokah buat Ustadz ini. Saya kemarin baca tulisan beliau, ada rencana mau melanjut ke Saudi S3-nya. Amin, mudah-mudahan Allah mudahkan Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau itu bawa istri Ustadz. Insyaallah. Baik. Dia begini, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Al-Imam Bukhari datang ke Irak, atau ya seingat saya, itu orang sambut Pak. Orang sambut kedatangannya itu, cintanya orang dengan ilmu dan ahli ilmu. Ya. Dan kita harus coba ingat nikmat ini dulu. Kalau saya hitung-hitung Pak, ustadz yang berasal dari Kuansing ini yang tamat pondok sunnah, yang belajar di luar, seharusnya
tinggal di Kuansing atau dakwah di Kuansing banyak, Pak. Ya. Bapak pernah hitung nggak? Belasan, bahkan sekitar belasan banyaknya. Tapi yang tinggal di sini ternyata orang Medan, orang Payakumbuh. Ya. Nah itu kan pertama memang rizki itu, ya ada orang yang rizkinya tinggal di kota, di perantauan. Ya, ada pula yang memang di kampung halamannya. Ya. Tapi ini perlu kita pikirkan, baik jamaah dan asatidz. Pekan yang lalu ya, pertemuan pertama asatidz di Pekanbaru, saya menyampaikan hal ini. Ya. Ya bahkan di Panggian itu Pak, itu belasan ustadznya. Mungkin kalau dikumpul-kumpulkan 20-an ada ya. Tapi yang berdakwah di sana merasa arif yang aktif sana sebelumnya ya. Makanya saya sampaikan depan Ustaz, depan Dr. Asfi, depan Dr. Ali Musri. Ya, Ustaz Mardotillah yang ngisi tadi malam di Benai juga ada. Dan setelah acara itu Ustaz Mardotillah datang kepada saya, insyaallah Ustaz kami dah berencana dengan Dr. Muhammad Nurisan untuk buat pondok di Panggian. Itu alhamdulillah. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih sama Ustaz Abu Jihad ini. Ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya perlu ingatkan, jangan sampai Pak Ustadz yang berada di tempat kita itu lebih kita muliakan orang ustadz-ustadz yang datang dari luar ketimbang beliau. Asli. Ya. Panjang ini kalau saya uraikan. Cuma banyak di daerah-daerah saya jumpai seperti itu kondisinya. Maka saya ingatkan. Berat Pak, ninggalkan kampung halaman tuh berat. Kerinduan meninggalkan orang tua itu berat. Nah. Dan ustadz yang mau tinggal, ini taluk, ini masih kampung lah nih bagian sini ini. Kalau tidak percaya sama saya coba tes itu. Tadi malam saya tanya, eloknya ceramah di sini bahasa kampung atau bahasa Indonesia? Kata beliau bahasa kampung ya ustadz. Orang kampung. Fasilitas gak banyak. Makanya sekian banyak ustadz lebih memilih tinggal di kota. Alhamdulillah beliau ditugaskan oleh guru-guru beliau. Maka untuk itu memanfaatkan. Ghanimah. Iya. Masyaallah. Baik. Baiklah. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita bersama tadi malam, memahami dinul Islam. Cuman saya lihat-lihat, awalnya saya berencana menyelesaikan materi ini karena kata kawan-kawan ini Ustaz, ini materi tentang manhaj. Jadi ya, awalnya saya ingin menyelesaikan 2 kali pertemuan saja. Pagi ini kita bahas syubhat. Syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menentang al-Islam. Tapi ternyata pertemuan kita tadi malam ada dan banyak lagi pembahasan-pembahasan lain yang harus kita pahami. Maka untuk itu materi ini nampaknya tidak selesai 2 kali pertemuan. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Sebab kalau udah bahas syubhat itu, jangan-jangan syubhatnya yang lengket nanti. Berat Pak. Ya. Kalau seperti saya malang melintangnya, itu memang syubhat dulu. Yang masuk tuh syubhat dulu. Apa boleh buat? Ya. Syubhat perdukunan itu berat Pak. Apalagi kalau saya kan 14 orang guru dukun saya. Oh, itu dia.
Makanya kalau ada bapak apa yang masih praktek-praktek perdukunan, ngayo kita gaji 4 mata jadi ya. Jadi berat, belum lagi syubhat malang melintang saya di berbagai firqah, bagaimana menyelesaikannya. Dan ketika itu saya belum jumpa dengan asatizah kita dari buku-buku, dari internet, saya selesaikan. Makanya bagi saya bermanhaj dengan manhajus salaf setelah saya yakini menjadi harga mati. Makanya kalau ada orang yang mengatakan salafi itu yo salapi kaji nyanyinya. Afwan, saat ini pakai bahasa Minang sedikit nih, bahasa Melayu. Bokomai. Saya tunjukkan berlapis-lapisnya kaji orang salafi itu. Salafi ini bukan salapi, salah mahraj itu, betul kan? Salafi, fa, mahrajnya huruf fa itu kuah, ujung gigi sebelah atas nempel ke bibir sebelah bawah, fa, bukan pa. Kalau bahasa Minang tuh salapi, Betawi bibir. Tuh, makanya orang Arab tuh payah dia nyebutnya salah pa itu payah dia nyebutnya. Dekat ke ba, kan makhrajnya sama ba. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baiklah, mudah-mudahan pembahasan tentang syubhat kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Apa pembahasan kita pagi ini? Di antara hal yang penting yang perlu kita bahas adalah tentang maraji', sumber hukum dari hukum al-Islam itu sendiri. Apa? Karena nanti di pembahasan syubhat mereka menggoyang keyakinan umat Islam melalui ini. Betul-betul mereka hantam. Yang menjadi sumber otentiknya al-Islam itu di sini. Maka untuk itu masih ingat Pak apa yang saya sampaikan pada pertemuan pada kajian bulan lalu tentang sumber kesesatan itu ada 2. Apa masih ingat? Lihat ada catatan, catat dobet tuh ada dobet sodar dan ada dobet kitab. Nah, dobet sodar tuh kukuh di dada. Yuk hafal atau dobet kitab. Makin nilai enggak? Kukuh di dada atau kukuh di kitab. Tinggal lo catatan di rumah ustaz, ayalah. Itu enggak dapat akal itu. Baik. Sumber kesesatan itu ada 2. Satu berdalil dengan yang bukan dalil, berarti sumbernya tidak tepat. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Berarti yang pertama tuh sumbernya sudah tidak tepat. Maka kalau nanti ada orang-orang yang jumpa dengan kita pemahamannya lain, tanya dulu sumber dia berpemahaman tuh dari mana. Sumber dia meyakini itu dari mana. Sebab ada orang yang menjadikan sumber keyakinannya melalui mimpi. Baik, nanti. Sekarang kita bahas dulu sumber al-Islam. Sumber ajaran Islam ada 3 perkara. Yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quran asas dinul Islam. Tadi malam kita bahas tentang manusia ciptaan Allah. Allah lah yang tahu tentang apa yang terbaik untuk manusia dan apa yang memberikan keselamatan kepada manusia sejak dunia hingga akhiratnya. Makanya nanti ketika kita
jumpai di dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Coba Pak lihat Yunus 57. Seingat saya ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fungsi Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, peringatan, mir rabbikum, dari Rabbmu. Apa makna Rabb itu Pak? Rabb, ada Allah, ada Rabbun, ada ilahun. Apa makna Rabb? Kalau terjemahannya Tuhan, terjemahannya, maknanya Al-Khaliqul Mudabbir, sang pencipta dan pengatur. Banyak yang bisa membuat karya tapi tidak pandai mengatur, ya kan? Pandai buat peci tapi tidak pandai menjualnya. Tidak ada ilmu manajemen dagang, dia tidak ada. Itu dia. Pandai nyari madu tapi yang menjualkan Bang Chandra. Bukan promosi ya. Memberikan pemahaman, mendekatkan pemahaman saja. Nah, Allah yang menciptakan dan Allah juga yang mengatur. Bahkan Allah juga yang memiliki dan mengawasi. Itu makna kata Rabb. Jadi sungguh telah datang kepadamu dari Rabbmu. Apa makna Rabb? Pencipta. Kalau sepeda motor merek Honda, produsen nama itu yang memproduksinya, tentulah buku pedomannya dari mereka pula. Jangan ambil buku pedoman dari Toyota, mereknya beda, pencipta. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Syubhat itu Pak, itu penyakit yang ada dalam dada. Nanti saya akan terangkan. Sebab dalam hati itu ada tiga nanti. Besok ya, bukan pertemuan sekarang. Tentang syak, syubhat, lintasan pikiran, itu ada cara mengatasinya. Ya. Kalau syak itu ya lintasan pikiran itu cukup ditinggalkan saja. Berlindung saja kepada Allah SWT. Tapi kalau syubhat tidak bisa, harus dengan ilmu. Penyakit yang ada dalam dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi sekalian, ya, bagi orang-orang mukmin. Maka sumber ajaran al-Islam yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika ada orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka sudah ada kunci tadabbur? Maka dulu kami diberikan faedah oleh Syekh Walid Saifun Nasr. Kata beliau, menurut Al-Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya mengajarkan murid, mengajarkan anak hanya menghafal Al-Quran, tidak mentadabburinya. Saya pun penasaran, saya minta, saya WA saya minta penjelasan Al-Imam Turtusi itu, penjelasan lebih lanjut tentang hal itu. Akhirnya beliau kirim kepada saya beberapa waktu. Setelah itu tulisan beliau tentang hal ini. Wa mimma ibtada'ahu nas, beliau nukilkan perkataannya Al-Imam At-Turtusi. Di antara perkara bid'ah yang dibuat oleh manusia hanya mengajarkan lafaz Al-Quran dan tidak maknanya, sehingga tidak bisa tadabbur. Belum bawakan ayat-ayat, belum bawakan dalil-dalil nas hadis. Di mana di antara sifat orang Khawarij di akhir zaman,
Kan orang Khawarij itu luar biasa. Tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, kita harus memahami tugas kita terhadap Al-Quran. Yang pertama mengimaninya, yang kedua mempelajarinya, yang ketiga mentadabburinya, yang keempat mengamalkannya, yang kelima menghafalnya, yang keenam mengajarkannya. Jadi ada satu tugas mentadabburi Al-Quran.